Ya. Materi kali ini kita membahas tentang uji instrumen. Ya, sebelumnya pada video sebelumnya sudah ada penjelasan tentang uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan juga daya beda. Nah, itu adalah teorinya. Nah, sekarang kita masuk ke praktiknya. Saya menggunakan Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. Microsoft Excel itu untuk memudahkan perhitungan, sedangkan Microsoft Word itu untuk memperjelas perhitungan. Oke, nah jadi nanti saudara kalau sedang mengolah data itu kembali lagi ke tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitiannya itu sekedar mengolah data tanpa harus menjabarkan atau menjelaskan isinya, saya sarankan gunakan Microsoft Excel atau bahkan SPSS. Ya, SPSS lebih mudah. Tapi kalau ternyata tujuan saudara mengolah data untuk mengetahui proses dan hasil setiap tahapan, saya sarankan setelah menggunakan Microsoft Excel, kemudian gunakan juga Microsoft Word sesuai tahapannya, seperti tampilan yang saya ini tampilkan di sini gitu ya, seperti file yang saya tampilkan di sini. Oke, nah langkah pertama adalah saudara sudah pasti uji coba dulu instrumennya ke responden selain sampel. Ya, yang pertama uji coba. Saya buat di sini sticky notes dulu. Yang pertama sudah pasti uji coba. Ya, ini langkah setelah membuat instrumen ya. Langkah-langkah membuat instrumen kan beda lagi. Uji coba instrumen. Nah, setelah dapat datanya, lalu datanya disajikan atau disusun ke dalam menjadi bentuk tabel. Ya, dibuat seperti ini. Nah, perhatiannya di sini seperti contoh yang di Microsoft Excel saya, nomor ini untuk nomor responden. Jadi respondennya ada 30 ya. Jadi untuk kolom C itu saya buat nomor responden, sedangkan baris 3-nya ini adalah nomor item, butir, pernyataan, nomor. Jadi di sini terlihat bahwa instrumen yang saya gunakan itu ada 10 butir, 10 item atau 10 soal jika dia bentuk tes. Nah, kalau dia bentuknya angket atau observasi berarti ada 10 pernyataan ya. Oke. Nah, nilai ini adalah skor yang diperoleh siswa. Nah, kalau dilihat dari datanya hanya ada 2 variasi data, yaitu data angka 1 dan juga angka 0. Nah, dari sini kelihatan bahwa skala dari instrumen yang saya gunakan yaitu skala Goodman. Ya, jadi kalau skala Goodman, saudara bisa gunakan uji instrumen yang saya tampilkan ini. Nanti setelah ini, saya juga akan menampilkan bagaimana perhitungan untuk skala Likert ataupun skala rating scale. Oke, nah setelah bentuk tabel yang ketiga adalah jika saudara menggunakan Excel, maka pahami rumus. Atau setidaknya saudara bisa lihat tutorial ini ya. Jadi langsung kita coba rumusnya. Ini saya tutup dulu sticky note-nya. Oke. Nah, setelah mendapat tabel ini, saudara hitung skor nilai yang diperoleh setiap responden. Jadi bisa menggunakan rumus summary. Ya. Nah, setelah mendapat responden 1, saudara tinggal copy lalu paste sampai dengan responden ke-30. Nah, setelah mendapatkan skor total dari setiap responden, saya sarankan untuk diurutkan atau di short. Ini kebetulan memang sudah saya short atau sudah di filter dari jumlah terbesar ke jumlah terendah. Terbesar terkecil, dari terbesar hingga terkecil atau tertinggi ke terendah. Nah, caranya adalah blok bagian yang mau di ini sortir. Oke, kemudian pilih di sini
pada menu bar home, kemudian ada gambar AZ, tulisan AZ. Nah, yang dipilih adalah custom sort. Ya. Nah, selanjutnya adalah lihat kolom yang mau diurutkan. Jadi datanya nanti mengikuti kolom tersebut. Contoh di sini, responden 1 kan skornya 10, responden 15 ini skornya 8. Nah, kalau misalnya saudara blok, itu otomatis barisnya tidak akan berubah. Contoh 15, responden 15 tetap mendapatkan skor 8. Tapi kalau saudara tidak blok, maka otomatis yang berubah hanya bagian yang di blok. Jadi kalau blok cuma blok kolom N aja, berarti yang berubah hanya jumlah siswa, jumlah skornya. Sedangkan respondennya tidak mengikuti skor. Oke, nah jadi di sini untuk skor itu ada di kolom N. Jadi kita buat kolom N. Kemudian pilih, ada dua pilihan, rendah kecil ke besar atau besar ke kecil. Karena kita mau ranking nilai tertinggi di atas, maka pilih besar ke kecil. Nah, biasanya untuk pertama kali membuka short ini akan tanda centang. Ya, jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini saya sarankan buang dulu tanda centangnya, lalu baru pilih kolom yang mau di short. Lalu pilih OK. Nah, ini kita coba tes. Kita urutkan dia dari nomor responden, tapi nomor responden terendah ya. Nomor responden ada di kolom C. Kita pilih dari yang tertinggi aja. Berarti dari 30 ke 1. Nah, jadi yang di blok itu mengikuti bagian yang dipilih untuk di short, untuk urutkan, ya. Jadi kita kembalikan lagi. Kita mau urutkan berdasarkan skornya, terbesar ke terkecil. Oke, nah ini berserak, jadi kita ubah aja lagi. Jadi kalau berserak sepertinya ubah aja lagi nomornya. Nah, jadi nomor responden ini bisa dikatakan sebagai nomor ranking. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke validitas. Nah, validitas ada dua jenis sebelumnya. Yang pertama itu validitas poin B serial, yang kedua itu validitas produk momen. Nah, ini kita bahas validitas poin B serial dulu. Nanti setelah itu akan kita bahas validitas produk momen. Ya, jadi untuk skala Goodman bisa menggunakan dua jenis validitas, kalian tinggal pilih mau yang mana, yang penting rumusnya sesuai. Nah, di validitas produk biserial, validitas biserial itu ada MP. MP itu adalah rata-rata skor dari siswa yang menjawab benar. Nah, saya kasih rumusnya. Kalau untuk mencari rata-rata biasa sama dengan average tulisannya ya. Nah, lalu pilih range yang mau dirata-ratakan. Tapi karena ini tidak semuanya sama, ya tidak semuanya sama, jadi pakai A. A ini artinya hanya skor tertentu yang mau dirata-ratakan. Oke, kita lihat dulu untuk item pertama. Nah, item pertama yang menjawab benar itu adalah nomor responden 1 sampai dengan nomor responden 26. 27 sampai dengan 30 itu salah. Jadi kita menghitung rata-rata skor total dari responden 1 sampai dengan responden 6. Ini adalah sama dengan average. Lalu kita blok nilai totalnya dari responden 1 sampai dengan responden 6. Kemudian enter. Nah, dapatlah nilai rata-rata dari siswa yang menjawab benar itu sekitar 8. Kemudian kita lihat yang nomor 2 itu udah sama. Ya, cuman dia dari responden 1 sampai dengan responden 23. Nah, perbedaan terlihat di item yang ketiga. Kenapa? Karena yang jawab benar itu responden 1 sampai dengan responden 20. Kemudian lompat ke responden 23. Jadi kita tidak bisa menggunakan hanya average aja. Kita harus pakai average A. Average A, kita kurung, blok dulu.
yang nomor 1 sampai dengan 20, lalu titik koma, pilih skor total dari responden 23. Kemudian enter. Nah, 8,9. Begitupun untuk yang responden nih, 6. Butir ke-6. Menggunakan average A, kurung di blok dulu, responden 1 sampai dengan 23 nilainya, titik koma, kemudian masuk ke responden 25 sampai dengan 27. Kurung enter. Oke. Begitu seterusnya. Itu untuk mencari nilai rata-rata dari setiap item yang dijawab dengan benar. Kita masuk yang kedua, di sini ada simbol MT. MT itu adalah nilai rata-rata total. Ini sangat mudah. Berarti semua responden harus dijumlahkan nilainya, lalu dibagi dengan jumlah responden. Caranya adalah sama dengan average, bloklah nilai responden 1 sampai dengan responden 30. Adalah 7,10. 7,1. 7,1. Oke, nah berarti tinggal diiniin aja. Karena dia sama ya seterusnya. Yang ketiga di sini ada SDT. SDT adalah standar deviasi. Standar deviasi menggunakan Excel, rumusnya sama dengan STDEF kurung blok dan nilai yang mau dihitung, baru enter. Nah, berarti dapat standar deviasinya 3,18. Nilai standar deviasi ada di sini P. P adalah proporsi siswa menjawab benar. Nah, maksudnya di situ proporsi adalah jumlah siswa yang jawab benar setiap item dibagi dengan jumlah siswa keseluruhan. Nah, untuk menghitung jumlah yang benar, saudara bisa menggunakan rumus countif. Sama dengan COUNTIF, buka kurung, baru block arrange-nya, titik koma 1, karena 1 itu adalah siswa yang menjawab benar, lalu dibagi dengan 30 siswa keseluruhan. Bentar. Nah, proporsi untuk item pertama itu sebesar 0,87. Saudara tinggal copy lalu paste ke sebelah. Dapatlah proporsi setiap item. Nah, Q, selanjutnya ada Q. Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Nah, ini lebih gampang. Jadi rumusnya saudara cukup buat sama dengan 1 dikurang P. Copy lalu paste. Dapatlah proporsi untuk Q. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan rumus. Rumusnya itu sama dengan buka kurung MP dikurang MT. MP-nya ini dikurang dengan MT. Lalu jangan lupa tutup kurung karena ini pengurangan ya. Pengurangan dengan pembagian itu dahulukan pembagian. Tapi karena di sini dia pembagiannya dalam bentuk pecahan, maka atasnya dulu dikurangkan, begitu ya. Nah, baru bagi SDT. SDT adalah standar deviasi. Nah, kemudian di sini seharusnya kita harus buat dulu dalam kurung rumus yang pertama ini supaya perhitungannya pas. Ya, jadi maksud dalam kurung di sini adalah rumus itu yang didahulukan untuk perhitungan. Berbeda ya kalau misalnya 8 dikurang 7 lalu dikali 2, berarti hasilnya 2, dengan 8 kurang 7 kali 2. 8 kurang 7 kali 2 berarti 7 kali 2 dulu, yaitu 14. 8 dikurang 14 berarti minus 6, hasilnya berbeda. Jadi inilah Excel harus mempunyai kehati-hatian juga. Kemudian di sini akar dari. Nah, akar itu adalah SQRT atau square root. Buka kurung P dibagi dengan Q.
baru tutup kurung. Oke, tutup kurungnya 2 kali. Lalu enter. Diperolehlah poin biserial atau validitas untuk item pertama sebesar 0,72. Nah, saudara tinggal copy lalu paste ke sebelah. Diperolehlah sampai dengan item nomor 10 yaitu sebesar 0,39. Nah, kita masuk ke Airtable. Airtable ini ada tabulasi khusus untuk distribusi distribusi Airtable-nya. Nah, kalau saya lihat dari Airtable untuk jumlah responden 30 sebesar 0,361. Ya, jadi kita tinggal copy lalu paste ke sebelah. Selanjutnya kita tinggal memasukkan keputusan, kriteria keputusan, di mana jika poin biserial atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka kriterianya valid. Jadi saudara bisa menggunakan rumus if. Oke, kita pilih R hitung lebih besar dari R tabel, titik koma, valid, ya baru tidak valid. Jadi kalau dia tidak lebih besar dari R tabel berarti dia tidak valid. Nah, jawabannya valid ya. Kita copy lalu paste. Nah, ketahui bahwa item pertama sampai dengan item 10 itu terindeks atau terbukti valid. Itu jika kita menggunakan poin biserial dari Excel. Nah, kalau kita menggunakan poin biserial dari Microsoft Word, saudara bisa lihat tampilannya di sebelah ini. Nah, hanya saja di sini ada beberapa hal yang saya singkat, seperti mencari MP, MT. Jadi perhitungan MP, NT, SDT, dan P dan Q itu saya skip. Jadi seharusnya kalau perhitungan manual harus dicari dulu. MP-nya berapa dari setiap item, MT-nya berapa, MT itu adalah rata-rata total, SDT-nya, standar deviasi totalnya berapa, proporsi jawab benar dan proporsi jawab salah setiap item berapa. Jadi sebenarnya lebih panjang dari ini. Oke, jadi kita anggap saja itu sudah kita cari pada halaman berikutnya. Jadi kita tinggal memasukkan angka untuk setiap item. Ya, nah ini dari item pertama. Nah, hasilnya sama. Jadi sama-sama 0,72 valid. Di sini juga 0,72 valid. Sampai dengan item ke-10 yaitu 0,39 valid. Di sini juga 0,39 valid. Oke. Nah, jadi saudara tinggal pilih mau menggunakan Excel ataupun menggunakan Word, asalkan dia dikerjakan dengan teliti dan sesuai rumusnya. Itu tadi menggunakan poin biserial. Nah, sekarang data yang sama kita gunakan rumus product moment. Kalau product moment, saya sarankan hanya gunakan Excel. Kenapa? Di Microsoft Excel ada rumusnya. Nah, product moment itu nama lainnya adalah person atau person. Ya. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan PEAR atau person, buka kurung, kemudian pilih range jumlah skor. Jadi skor responden 1 sampai dengan responden 30 itu di blok. Lalu titik koma, pilih range item pertama. Jadi nilai ini warna hijau. Jadi nilai yang diperoleh responden 1 sampai dengan responden 30 untuk item pertama itu di blok. Setelah itu baru enter. Diperolehlah produk moment hasilnya 0,735. Kalau dia menggunakan poin biserial hasilnya 0,72. Nah, ini tidak jadi masalah yang fatal ya, karena perbedaannya selisihnya hanya 0,01 sekian. Ya, jadi kalau dihitungkan dengan Airtable dibandingkan dengan Airtable keputusannya sama, yaitu valid. Ya,
Nah, yang kedua, ketiga, saudara tinggal copy paste saja, tapi jangan lupa perhatikan bahwa item kedua memang memblok atau menggunakan data item kedua. Ini yang saya pindah-pindahin. Item ketiga ini berarti jumlah siswa, jumlah skor dengan item ketiga. Begitu seterusnya dengan item ke-10, maka yang diambil adalah kolom N untuk jumlah skor siswa dan kolom M untuk jumlah item, jumlah skor pada item 10. Nah, dari sini diperoleh bahwa benar item pertama sampai dengan item 10 itu bukti valid ya. Nah, kalau dia tidak valid berarti jumlah R hitungnya di bawah R tabel, berarti lebih kecil dari 0,361. Nah, itu untuk validitas dengan skala Goodman. Saya akan buka yang skala Likert. Nah, kalau skala Likert itu hanya boleh menggunakan produk momen. Ya, untuk validitas hanya menggunakan produk momen. Kenapa? Karena di poin biserial itu sudah jelas ketentuannya bahwa di sini ada P dan Q. P itu proporsi jawab benar, Q itu proporsi jawab salah. Sementara di skala Likert dan rating scale tidak ada benar dan salah. Karena setiap item punya rentang nilai tertentu. Rentang nilai 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Artinya tidak ada di situ yang mutlak benar dan salah. Ya, makanya di sini poin biserial hanya digunakan pada instrumen yang mempunyai skala data Goodman, yaitu yang mempunyai 2 variasi skor. Oke, jadi kalau saudara menggunakan instrumen yang datanya seperti ini, maka tidak perlu lagi menghitung-hitung manual. Langsung aja menggunakan Excel dengan rumus seperti yang sebelumnya. Sama dengan Pearson, buka kurung, blok jumlah skor keseluruhan responden, kemudian titik koma dan pilih jumlah skor untuk setiap item. Karena yang mau dihitung ini item pertama, jadi blok aja kolom D. Karena kolom D adalah skor yang diperoleh responden untuk item pertama. Nah, diperoleh di sini R hitung untuk item pertama sebesar 0,802. Nah, R tabelnya sama-sama 0,361. Kenapa? Karena jumlah respondennya 30. Ya, jumlah responden 30. Jadi untuk R tabel yang jumlah respondennya 30, taraf signifikansinya 5%, sudah pasti nilai R tabelnya 0,361. Nah, masukkan keputusan menggunakan if. Sama dengan if, buka kurung. Jika, if itu jika ya, R hitung lebih besar dari R tabel, maka, yaitu titik koma, buat tanda kutip, valid, tanda kutip, tutup kutip lagi, titik koma, nah ini adalah lawannya. Ya. Jadi jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka keputusannya valid. Namun jika ternyata R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka yang terbukti adalah tidak valid. Begitu ya, jadi inilah makna dari F tadi. Nah, saudara tinggal copy lalu paste. Nah, diperolehlah bahwa item pertama sampai dengan 10 yang saya uji cobakan itu terbukti valid. Nah, ini untuk video validitas, saudara tinggal klik video setelah ini yang membahas tentang reliabilitas. Terima kasih.